Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu Iya, Ir. terima kasih, Miss. Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Miss. Miss sendiri Alhamdulillah. bagaimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah sehat Oh, sekali. alhamdulillah. Ya, di sesi ini Mm-mm. kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu ya, Iya, baik, Miss. terkait gimana kegiatan Ibu? Apakah hari ini ada sesi coaching? Iya ada. Oh ada. Dengan Mm-mm. siapa Ibu? Dengan Suci. Oh dengan Ibu Suci. Mm-mm. Beliaunya ngajar di mana? Beliau ngajar di Cengkareng Barat 07 pagi. Oh jenjangnya apa tuh? Jenjangnya SD. Oh jenjang SD. Mm-mm. Guru kelas kah? Iya, guru kelas. Oh guru kelas. Oh kalau guru kelas, saya salut sama guru-guru kelas di SD Bu. Kenapa Kan tuh, Miss? memang harus semua mata pelajaran bisa Iya, ya. benar Luar itu, biasa. Miss. Luar biasa Harus memang. dikuasai semuanya ya. Kalau yang kelas tinggi, wah keren lagi itu. Nah, gimana persiapan untuk sesi coaching hari ini? Alhamdulillah sudah dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Ya, nanti saat Ibu melakukan coaching, Iya. jangan lupa untuk disiapkan tentang rubrik penilaiannya Iya, terkait baik, tentang Tirta ya. Ditentukan dulu tujuan sesi coachingnya apa, kemudian identifikasi masalah yang dialami oleh coachee, kemudian tujuan rencana aksinya, kemudian baru tanggung jawab gitu ya. Kemudian pertanyaannya sebisa mungkin ya Ibu sampaikan nanti menyesuaikan dengan kondisi coachee. Oh iya, baik. Ya. Kemudian nanti saya akan lihat respon dari coachingnya setelah sesi coaching Ibu selesai. Iya. Ya. Untuk sesi coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Miss. Oke. Lebih spesifik bagian apa? Bagian rencana aksi. Oh, bagian rencana aksi. Oke, berarti di step yang ketiga ya. Iya. Setelah tujuan, identifikasi, baru rencana aksi. Iya, rencana aksi. Apa yang menarik di rencana aksi menurut Ibu? Yang menarik itu jika nanti Miss observasi saya ketika saya coaching, Miss bisa lihat kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang mengarahkan si coachingnya untuk dapat menggali kemampuannya dalam menyelesaikan masalah yang dialami. Oh, oke, baik. Nanti saat saya observasi, setelah kita menentukan bagian tersebut, kita buat ya, tentukan ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikator apa sih yang bisa saya bilang, Ibu Ir sudah mencapai nih, sudah meningkat nih kompetensi ini gitu. Indikatornya apa? Indikatornya jika saya sudah menyesuaikan pertanyaan yang saya ajukan ke coachee, terus dan mengarahkan coachee sehingga coachee dapat menemukan menyelesaikan, mendapat cara agar masalahnya dapat selesai. Oke, baik. Berarti indikatornya itu ya. Iya. Jadi sebisa mungkin pertanyaan yang Ibu ajukan itu mengarahkan coachee untuk menemukan masalah, menyelesaikan masalahnya. Baik Bu, nanti saat sesi coaching Ibu berlangsung, saya akan mengamati dan mengobservasinya khusus untuk bagian rencana aksinya. Ya, silakan Ibu mempersiapkan diri untuk sesi coachingnya. Iya, baik Miss. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai aja ya Bu Suci ya. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Selamat siang Bu Ir. Apa kabarnya nih Bu Suci hari ini? Alhamdulillah Bu Ir baik. Baik ya, sama ya, baik juga. Nah, pada pertemuan kita hari ini, apa nih yang akan kita bicarakan pada siang hari ini? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan mengenai supervisi akademik. Iya. Supervisi akademik ya. Oh, jadi yang kita mau bicarakan tentang supervisi akademik. Iya, betul Bu. Supervisi akademiknya ini Bu, ini buku sekolah. Jadi buku sekolah saya itu
supervisi akademik, masuk ke dalam kelas saya. Iya, iya. Ibu mau dapat apa nih dari yang kita bicarakan hari ini? Saya sih mau dapat solusi Bu dari permasalahan saya. Solusi ya. Solusi. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan solusi itu, Bu Suci? Apa yang saya harus lakukan ya Bu ya? Iya, untuk mendapatkan solusi itu. Saya rasa Bu, saya harus mengetahui permasalahan yang ada dulu Bu. Tentang permasalahannya. Iya Bu. Ya, untuk dapat menyelesaikan masalah itu, langkah seperti apa yang sebaiknya Ibu lakukan? Pertama saya mengidentifikasi dulu Bu masalah saya. Iya. Kalau saya pikir-pikir Bu, jadi masalah saya ini permasalahan saya ini diakibatkan saat supervisi akademik itu kepala sekolah saya melihat nih Bu, oh saya ini kurang menggunakan buku mata pelajaran gitu, yang buku pegangan murid. Nah, jadi sebenarnya kan kalau menurut pandangan kepala sekolah saya sebaiknya saat mengajar ini lebih baik menggunakan buku pembantu murid gitu ya Bu ya, jadi anak-anak tuh bisa paham. Nah sebenarnya sih saya udah agak menjelaskan nih ke bapak kepala sekolah saya, jadi sebenarnya saya ini menggunakan media pembelajaran dan sumber informasi yang lain itu Bu, gitu sebenarnya untuk menunjang pembelajaran. Tapi buku pembelajar media-media yang ada di luar ini sebenarnya tidak keluar jalurnya dari kurikulum yang ada juga, dari materi yang ada. Jadi menurut saya sih sah-sah aja, tapi menurut beliau tuh jangan ya itu Bu. Maunya para sekolah itu harus menggunakan ya betul, punya iya sih juga Ibu. Kalau dilihat dari rentangnya, Ibu sebelum supervisi itu ada di angka berapa Bu rentangnya? Kalau saya pikir-pikir Bu, waktu sebelum saya supervisi, mungkin saya rentangnya ada di angka 6 kali ya Bu ya. Ya karena mungkin kenapa Bu saya merasa seperti itu Bu, soalnya mungkin saya pikir oke lah, mungkin saya mengintegrasikan dalam pembelajaran yang ada, media yang ada, tapi memang seperti kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, saran dari kepala sekolah saya itu ada benarnya juga sih Bu, sebenarnya harus juga saya pakai buku yang ada gitu untuk menunjang pengetahuan murid. Ya, baik. Nah, kalau dilihat dari setelah supervisi ini, Ibu ingin mencapai angka berapa agar ada supervisi lagi itu mencapai target? Saya pasti ingin mencapai angka yang baik, Bu. Saya inginnya sih dapatnya 9 atau ya 8 seperti itu. Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang ingin diharapkan para sekolah? Sepertinya memang kalau misalnya saya ingin mendapatkan angka yang terbaik yaitu Bu angka 9, memang saya itu harus mengikuti saran dari kepala sekolah saya itu Bu. Karena kalau saya pikir-pikir Bu, sarannya itu ada baiknya juga, ada benarnya juga. Pertama, jika saya menggunakan buku pegangan murid, anak-anak bisa mengulang kembali pembelajaran di sekolah. Jadi mungkin bisa di-combine ya Bu ya, digabungkan di pembelajaran yang dari media lain, terus juga dengan buku yang ada, gitu Bu. Jadi Bu, pembelajaran itu bisa saya gabungkan. Nah, pembelajaran yang tergabung itu Bu, bisa istilahnya saya bilang memfasilitasi murid untuk bisa dapat mengulang lagi pembelajaran yang ada di sekolah dan kita bisa belajar lagi di rumah seperti itu. Jadi memang kalau saya pikir memang ada baiknya juga saran dari kepala sekolah dan memang harus saya terapkan Bu seperti itu. Jadi agar membantu anak-anak untuk mengulang pembelajarannya di sekolah yang setelah lagi dan bisa ulang lagi di rumah, juga dapat membantu orang tua monitor anaknya pembelajarannya sampai di mana, gitu anak bisa belajar sampai di mana, sampai di mana. Iya. Kita lanjutkan ya. Nah, apa rencana Ibu untuk mencapai saran yang diharapkan kepala sekolah?
Rencana saya, Bu. Iya. Rencana saya pertama, saya harus menentukan kapan saya akan menggunakan media pembelajaran yang dari sumber lain atau dari buku seperti itu, Bu. Kapan saya akan menggabungkannya, kapan saya akan memilih, kapan saya akan memberikan PR atau tugas dari buku juga, Bu. Gitu. Jadi pertama waktu yang harus saya tentukan. Waktu ya. Betul. Nah, dari rencana yang sudah Ibu buat, strategi apa nih agar rencana tersebut tercapai? Strategi saya yang pertama, saya melihat dulu pembelajaran yang terintegrasi dengan buku pembelajaran yang ada di sekolah, terus bagaimana saya harus mengembangkan pembelajaran tersebut. Misalnya, pembelajaran yang ada di sekolah itu mengenai tanaman. Nah, saya melihat bukunya, bagian mana yang sesuai dengan tanaman, tugasnya kira-kira apa yang akan diberikan kepada anak, halaman berapa. Nah, itu nanti saya tuangkan lagi di Google Slide atau di PPT, Bu. Jadi nanti saya ambil juga pembelajaran dari luar nih sedikit, itu untuk menambah hanya pengetahuan anak, tidak terlepas pelajaran yang ada. Itu strategi saya, Bu. Jadi nanti saya juga memberikan PR, Bu. PR-nya itu halaman ini PR untuk anak-anak, jadi anak-anak bisa mengulang lagi pembelajarannya di rumah. Mereka jadi sekolah ini di rumah bisa, iya pembelajarannya yang tadi akan diulang sama Bu Suci yang tadi disoalkan dari PR-nya jadi buku gitu, Bu. Jadi strateginya banyak ya, Bu? Banyak sekali, Bu. Ada juga yang lain, Bu. Saya ingin buat media pembelajaran itu ya kayak nirpot, Bu. Bapak Ibu tahu nirpot, Bu. Nah, nanti saya bikin soal di situ jadi anak-anak bisa mengulannya lagi juga. Jadi tidak hanya menggunakan buku, tapi juga menggunakan media lain. Tapi buku itu juga terlepas dari saran kepala sekolah saya, Bu. Itu saya yakin memberikan saran dengan baik sehingga anak-anak bisa belajar melalui buku yang sudah dibeli oleh sekolah. Gitu ya, Bu. Iya. Baik. Nah, strateginya kan sudah Ibu buat tuh. Nah, pelaksanaannya kapan tuh ya, Bu Suci? Pelaksanaannya, Bu. Oke. Saya ingin mulai minggu depan aja, Bu. Karena minggu ini saya minggu ini udah tinggal terakhir nih, Bu. Nanti hari Jumat saya kan harus mempersiapkan pembelajarannya dulu. Jadi untuk mematangkan materi dan mematangkan strategi yang akan saya lakukan. Jadi minggu depan saya akan memulai strategi yang baru seperti itu. Iya. Minggu depan tepatnya itu kapan dan hari Senin, Bu. Hari Senin. Iya, betul. Ya. Apakah di kegiatan KBM langsung atau di waktu kosong, Bu, di hari Seninnya? Strategi yang sangat saya lakukan, Bu. Pastinya di dalam KBM, Bu. Karena kan saya ingin mengajar anak murid dengan menggunakan buku, Bu. Gitu. Jadi saat KBM berlangsung. Nah, dari strategi waktu yang sudah Ibu tentukan, siapa yang dapat membantu Ibu agar terlaksana strategi tersebut? Diri sendiri, Bu. Diri sendiri. Dari diri sendiri. Iya, tidak ada kolaborasi dengan teman ya, Bu ya. Pastinya ada. Jadi mulai dari diri sendiri, kolaborasi dengan teman sejawat. Otomatis pengimplementasian ini kan pasti saya membutuhkan anak murid ya, Bu ya. Jadi memberikan pembelajaran ini kepada murid saya dengan media pembelajarannya juga, dengan pengajarannya juga. Nanti saya ingin membuat evaluasi dan refleksi kepada murid-murid juga. Jadi saya mau tanya nih kepada anak-anak, apakah mereka menyadari nih ketika saya menggunakan buku pembelajaran mana yang lebih mudah buat mereka, apakah sumber dari luar atau sumber yang kita gunakan dari buku juga gitu. Saya ingin melakukan refleksi dan evaluasi dengan murid-murid saya juga, Ibu. Iya, baiklah, Bu. Nah, kita sudah di penghujung percakapan nih, Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan solusi, Bu, solusi yang terbaik untuk permasalahan saya. Jadi ternyata memang saya ini harus menentukan rencana kapan, strateginya juga yang harus saya lakukan untuk mengkolaborasikan pembelajaran dengan media yang ada sebelumnya dengan media yang akan saya berikan melalui saran dari kepala sekolah saya menggunakan buku mata pelajaran seperti itu ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pembicaraan ini? Sebenarnya senang, Bu, saya mendapatkan solusi, saya lega juga seperti itu. Senang ya. Oke.
Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. 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 Nah, sebelum kita di penghujung salam, apakah ada yang ingin disampaikan dari Bu Suci? Enggak ada sih, Bu. Enggak ada ya, oke. Ya, kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ir. Siang, Miss. Sudah selesai tadi coachingnya? Sudah, Miss. Alhamdulillah sudah Oke. selesai. Gimana prosesnya tadi? Prosesnya ya alhamdulillah berjalan lancar. Oh, alhamdulillah. Oke. Iya. Perasaan Ibu gimana setelah sesi coaching Kesannya tadi? lebih lega, lebih istilahnya apa ya? Lebih terbantu lah istilahnya. Karena ya si coachingnya dapat menemukan cara menyelesaikan masalahnya. Oke, baik. Apa aja nih yang sudah Ibu lakukan saat sesi coaching tadi? Yang saya sudah lakukan yaitu saya memberikan pertanyaan yang mengajukan si coach untuk dapat menggali potensinya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oke, berarti indikator ketercapaiannya tercapai ya untuk Iya. sesi coaching ini. Tadi kan sudah kita tentukan ya. Iya. Berarti Ibu sudah bisa nih membuat pertanyaan berbobot terkait tentang kondisi yang dialami oleh coach. Alhamdulillah nih, udah oke. Tujuan kita sudah tercapai untuk kali ini. Iya. Nah, di sini setelah ini tadi kan saya ikut observasi ya Ibu Iya, ya. iya, benar. Setelah hasil pengamatan saya, ada beberapa hal yang sudah saya catat di sini. Iya. Untuk yang pertama, tadi langkah identifikasi masalahnya Oh, terlewat. seperti itu ya. Iya, jadi tadi kan kita sudah ya. menyesuaikan, sudah menyiapkan alur ya, Tirta gitu. Tujuannya tadi di awal udah oke. Ibu mau dapat apa nih setelah sesi coaching? Wah, udah oke nih, langsung menyebut tujuan gitu ya. Jadi udah ter-highlight itu tujuan sesi coachingnya. Nah, setelah itu Ibu langsung menanyakan tentang apa yang mau Ibu lakukan. Nah, Itu ya, Miss, betul. ya. Jadi nanti terlewat ya. betul. Nanti bagusnya tadi si coachingnya langsung bilang, saya mau cerita masalah saya dulu ya Bu ya setelah supervisi bla bla bla. Nah, itu. Jadi sehingga Ibu sebagai coach di situ tahu permasalahannya dulu, apa yang dialami oleh coachnya, baru deh Ibu tanya apa yang mau Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti itu. Iya, Baik, mungkin Miss. itu yang ter-highlight oleh saya karena itu di awal ya Bu ya, Iya. untuk identifikasi masalah. Nanti untuk sesi coaching selanjutnya ya kan nanti maintain lagi ya rencana yang Ibu Suci Iya. rencanakan sudah tercapai apa belum nih? Udah oke apa belum nih Iya. gitu ya. Nah, nanti di sesi tersebut bisa Ibu Saya lakukan akan- perbaikan. Iya. Oke. Saya akan Nah, sesuaikan tadi dengan juga alur Tirta. oke. Untuk yang kedua, tadi Ibu menyebutkan tentang rentang ya. Nah, mungkin itu tadi nanti diubah dengan bahasa skala Oh, gitu ya. Miss. Nanti ditanyanya di belakang aja. Oh. Nanti Bu Cici, skala perasaan Ibu dipetakan berapa nih sebelum dan setelah melakukan sesi coaching. Ya, jadi kita tahu si coachingnya, ya. betul perbedaannya. Ada progres nggak di dalam sesi coaching Ibu gitu ya. Itu saja Bu yang saya catat. Nah, hal positifnya di sini Ibu tadi sudah menyarankan kolaborasi. Iya, tadi Bu Suci sempat bilang ya, saya ngerjain sendiri, mempersiapkan sendiri. Terus Ibu tadi menyiapkan bilang gimana kalau misalnya kolaborasi dengan yang ini, dengan yang itu. Nah, itu menambah insight baru buat Bu Suci. Ya, jadi untuk kedepannya Bu Suci tidak lagi bekerja sendiri gitu ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mempersiapkan diri sebelum supervisi selanjutnya gitu. Selebihnya sudah bagus sekali Bu. Alhamdulillah. Terima kasih nih atas Iya, masukannya. iya. Nanti saya akan coba untuk belajar lagi dan lebih teliti lagi dalam menggunakan alur Tirtanya. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaian hari tercapai ya. Alhamdulillah. Tapi PR-nya tadi Iya. nanti untuk perbaikan Iya. selanjutnya gitu ya. Untuk coaching selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan? Yang saya akan kembangkan masih di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya, Miss. Oke. Karena dari pertanyaan tersebut saya akan
lebih mendalam lagi menggali si koci agar kocinya lebih mudah untuk menyelesaikan dari permasalahannya. Oke, siap. Mm-mm. Berarti yang hari ini rencana, berarti besok di Di bagian lebih spesifik yang bagian mana? eh, di bagian tanggung jawab. Oh, bagian tanggung jawab. Mm-mm. Berarti maju lagi ya. Maju lagi, iya. Oke, baik. Selesai sudah coaching kita hari ini ya. Mudah-mudahan Terima nanti kasih. saat sesi coaching Ibu selanjutnya sudah ada perbaikan. Iya, Ya, mudah-mudahan. itu semua yang kita harapkan. Iya. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang.